Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas materi mengenai perkembangan fisik dan emosi masa dewasa akhir. Namun, sebelum masuk materi, izinkan kami anggota kelompok 5 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Angelita. Kenalkan, saya Muhammad Alvin Andrianto. Saya Pakwita Daisy Tiffany. Saya Rosi Pratiwi. Saya Tarisa Debita Yuenda. Saya Venia Pratiwi Adini. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama tentang definisi masa dewasa akhir. Tahukah kalian, masa dewasa akhir adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai akhir hayat atau sampai kita meninggal. Masa ini ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Terdapat 5 teori biologis mengenai proses penuaan. Yang pertama, teori evolusioner. Dalam teori evolusioner tentang penuaan, teori ini menyatakan bahwa seleksi alami tidak mengeliminasi banyak kondisi berbahaya dan karakteristik non-adaptif pada orang-orang dewasa lanjut usia. Yang kedua, teori jam seluler. Teori ini adalah teori dari Leonard Havlik yang menyatakan bahwa sel-sel dapat membelah maksimal sebanyak 5 hingga 80 kali. Dan seiring dengan bertambahnya usia, kemampuan sel untuk membelah menjadi berkurang. Yang ketiga, teori radikal bebas. Teori ini menyatakan bahwa yang menyebabkan orang bertambah tua adalah karena ketika sel-sel melakukan metabolisme energi, sel-sel itu melepaskan molekul oksigen yang tidak stabil yang disebut radikal bebas. Radikal bebas memantul di sekitar sel-sel dan merusak DNA dan struktur sel-sel lainnya. Yang keempat, teori mitokondrial. Teori ini menyatakan bahwa proses penuaan berkaitan dengan pembusukan mitokondrial. Pembusukan ini agaknya terutama terkait dengan kerusakan oksidasi dan kehilangan bagian gizi dalam bentuk mikro yang disediakan oleh sel. Dan yang terakhir adalah teori stres hormonal. Teori ini menyatakan proses penuaan di dalam sistem hormonal tubuh dapat menurunkan daya tahan terhadap stres dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Ketika seseorang mengalami stres, tubuh akan merespon dengan cara melepaskan hormon-hormon tertentu. Ketika seseorang bertambah tua, tingginya level hormon yang dirangsang oleh stres ini lebih lama dibandingkan ketika seseorang masih muda. Perkembangan fisik pada masa dewasa akhir. Ada beberapa perubahan fisik yang kita alami saat kita memasuki dewasa akhir. Yang pertama, otak yang menjadi tua. Yang kedua, sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, penampilan fisik dan pergerakan. Yang keempat, perkembangan sensoris. Yang kelima, sistem peredaran darah dan paru-paru. Dan yang terakhir, seksualitas. Otak yang menyusut dan melambat secara perlahan. Melambatnya fungsi otak dan batang otak dimulai pada masa dewasa menengah dan berlangsung lebih cepat di masa dewasa akhir. Baik koordinasi fisik dan performa intelektual terpengaruh. Korteks prefrontal adalah salah satu area yang menyusut seiring dengan proses penuaan. Hasil riset menemukan bahwa penyusutan ini berkaitan dengan menurunnya kerja memori dan aktivitas kognitif lainnya pada lanjut usia. Otak yang beradaptasi. Otak hanya kehilangan sebagian dari kemampuannya untuk berfungsi dan aktivitas yang dilakukan orang dewasa lanjut usia bisa mempengaruhi perkembangan otak. Para peneliti telah menemukan bahwa neurogenesis, generasi neuron baru, benar-benar terjadi pada spesies mamalia yang lebih rendah. Misalnya saja tikus atau hewan mamalia lainnya. Dan yang kedua, sistem kekebalan tubuh. Tubuh menderita stres yang berkepanjangan dan berkurangnya proses penyembuhan pada orang-orang lanjut usia dapat mempercepat efek penuaan. Rendahnya kadar protein berkaitan dengan menurunnya sel T yang menghancurkan sel-sel yang terinfeksi, sehingga sistem kekebalannya bertambah buruk. Penampilan fisik dan pergerakan. Fisik mulai terjadi di usia pertengahan, mulai lebih terlihat jelas kerutan dan bercak penuaan. Adalah perubahan
yang terlihat paling jelas ketika bertambah tua dan juga bertambah pendek. Di masa dewasa akhir, pria dan wanita menjadi lebih pendek karena tulang belakang mengalami penyusutan. Berat badan biasanya menurun setelah mencapai 60 tahun. Hal ini disebabkan oleh menyusutnya otot, di mana hal ini juga membuat tubuh kita jadi terlihat kendur. Orang lanjut usia cenderung makin lama makin lambat dibandingkan ketika mereka masih muda. Mobilitas yang cukup adalah aspek penting. Mobilitas yang cukup adalah aspek penting dalam mempertahankan gaya hidup yang aktif dan independen. 4. Perkembangan sensoris. Yang pertama, ada penglihatan. Kemunduran visual seringkali dapat ditelusuri pada penurunan dalam atau intensitas cahaya yang mencapai retina. Di usia 60 tahun, retina hanya menerima sepertiga cahaya dari total cahaya yang diterima saat berusia 20 tahun. Yang kedua, ada pendengaran. Pada individu yang berusia 75 tahun ke atas, penurunan penglihatan dan pendengaran jauh lebih besar dibanding pada individu yang berusia antara 65 hingga 74 tahun. Berikutnya, ada penciuman dan perasa. Kemampuan untuk mencium dan merasakan dapat mengurangi nikmatnya makanan dan kepuasan hidup. Begitu pula, mundurnya daya penciuman dapat menurunkan kemampuan mendeteksi asap dari api. Kemudian, ada sentuhan dan rasa sakit. Orang lanjut usia kurang sensitif terhadap rasa sakit dan tidak merasakan sakit seperti orang yang lebih muda. Hal itu membantu orang usia lanjut untuk mengatasi penyakit dan luka yang dideritanya, sehingga dapat membuat orang tidak menyadari adanya luka atau penyakit yang harus dirawat. 5. Sistem peredaran darah dan paru-paru. Meningkatnya tekanan darah seiring dengan meningkatnya usia dapat berkaitan dengan sakit, obesitas, kecemasan, mengerasnya pembuluh darah, atau kurang olahraga. Paru-paru kehilangan elastisnya, dada menyusut, dan diafragma melemah. Meskipun demikian, berita baiknya adalah bahwa orang lanjut usia dapat meningkatkan kapasitas paru-paru dengan melakukan latihan memperkuat diafragma. Kerusakan fungsi paru-paru yang parah dan kematian disebabkan oleh merokok. Seksualitas. Penuaan menyebabkan beberapa perubahan penurunan dalam hal seksualitas manusia dan terdapat banyak perubahan pada laki-laki maupun daripada perempuan. Nah, proses penuaan ini juga dapat mengakibatkan beberapa perubahan di dalam performa seksual. Memasuki masa tua, sebagian besar lanjut usia itu kurang siap menghadapi dan menyikapi masa tua tersebut, sehingga menyebabkan orang-orang pada lanjut usia kurang dapat menyesuaikan diri dan memecahkan masalah. Yang dimaksud dengan penyesuaian diri pada lanjut usia itu adalah kemampuan orang lansia menghadapi tekanan terhadap perubahan fisik. Lalu di sini pada masa kesehatan masa dewasa akhir ada 3 poin. Poin pertama masalah kesehatan, poin kedua penyalahgunaan obat, dan poin ketiga adalah olahraga, nutrisi, dan berat badan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Tarisa. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai masalah kesehatan. Ketika usia bertambah, kemungkinan bahwa akan terkena penyakit cenderung meningkat. Mayoritas orang dewasa yang masih hidup hingga usia 80 tahun atau lebih cenderung menderita semacam gangguan penyakit kronis atau yang lambat laun mulai dirasakan dan berlangsung lama. Jarang dialami di masa dewasa awal, meningkat di masa dewasa menengah, dan menjadi lebih umum di masa dewasa akhir. Salah satunya adalah artritis, yang merupakan penyakit kronis yang paling banyak dijumpai di masa dewasa akhir, disusul dengan hipertensi. Jumlah wanita lanjut usia yang terkena artritis dan hipertensi lebih besar dan cenderung lebih banyak yang mengalami gangguan penglihatan, namun tidak begitu banyak yang mengalami gangguan pendengaran seperti pria. Selanjutnya, adapun penyebab kematian pada orang lanjut usia. Etnisitas berkaitan dengan angka kematian di usia lanjut. Di antara kelompok etnik di Amerika Serikat, orang Amerika dan Afrika memiliki angka kematian yang tinggi yang disebabkan oleh stroke, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan kanker payudara pada wanita. Orang Amerika keturunan Asia dan orang Latin memiliki angka kematian yang rendah untuk penyakit ini.
Dalam penelitian, sekitar 73% dari orang Amerika berusia 65 tahun ke atas menganggap diri mereka dalam kondisi kesehatan yang baik atau sempurna. Namun, seperti sebelumnya dalam hidup, kemiskinan sangat terkait dengan kesehatan yang buruk dan keterbatasan akses, penggunaan dan perawatan kesehatan. Sebagai contoh, kemiskinan berkaitan dengan insiden yang lebih tinggi dari artritis, diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, depresi, dan stroke pada orang tua. Baik, kemudian adapun kondisi kronis dan keterbatasan. Setidaknya 80% dari lansia Amerika memiliki satu kondisi yang kronis. Proporsi yang jauh lebih sedikit, tetapi sekitar setengah dari mereka yang dominan berusia di atas 85 sangat rapuh, lemah, dan rentan terhadap stres. Kemudian rentan juga terhadap penyakit, serta ketidakmampuan dan kematian. Kemudian, adapun kondisi kronis yang umum. Kondisi kronis sangatlah bervariasi berdasarkan ras dan etnis. Seperti halnya ada 6 dari 7 kondisi kronis penyebab utama kematian pada usia tua, yang meliputi penyakit jantung, kanker, stroke, penyakit pernapasan kronis, diabetes, dan influenza atau pneumonia. Lalu, ada ketidakmampuan dan keterbatasan aktivitas. Dalam hal ini, proporsi lansia dengan ketidakmampuan fisik kronis atau keterbatasan aktivitas sudah menurun sejak pertengahan tahun 80-an di Amerika Serikat. Lalu, masih berkaitan dengan masalah kesehatan masa dewasa akhir. Dalam hal ini, adapun penyakit yang sering dijumpai pada masa dewasa akhir atau pada masa lanjut usia, seperti artritis. Artritis merupakan peradangan sendi yang disertai dengan rasa sakit, kaku, dan masalah dalam pergerakan. Artritis ini khususnya banyak dialami oleh orang lanjut usia. Selanjutnya ada osteoporosis. Osteoporosis merupakan kehilangan jaringan tulang dalam jumlah besar yang dapat mempengaruhi aktivitas fisik pada masa dewasa akhir. Jadi, osteoporosis merupakan hal utama yang menyebabkan banyak orang lanjut usia yang berjalan bungkuk. Kemudian ada kecelakaan. Setiap tahunnya, hampir 200.000 orang dewasa yang berusia di atas 65 tahun, yang sebagian besar mereka adalah wanita, mengalami patah tulang di pangkal paha karena jatuh. Selanjutnya yaitu penyalahgunaan obat. Dalam banyak kasus, orang lanjut usia mengonsumsi banyak obat, yang jika digunakan dengan konsumsi alkohol dan obat-obatan lainnya, dapat meningkatkan risiko-risiko tertentu. Pengidap alkohol lanjut usia atau late onset alcoholism adalah label yang digunakan untuk mendeskripsikan mereka yang mulai minum alkohol setelah berusia 65 tahun. Pengidap alkohol lanjut usia seringkali terkait dengan kesepian, kehilangan pasangan, atau kondisi cacat, atau lumpuh. Selanjutnya yaitu olahraga, nutrisi, dan berat badan. Dalam sebuah studi, olahraga memiliki arti yang bersifat harfiah, menyangkut perbedaan hidup atau mati bagi orang parubaya dan lanjut usia. Para ahli gerontologi menyarankan latihan kekuatan peregangan selain aktivitas aerobik bagi orang lanjut usia. Olahraga adalah salah satu cara yang baik sekali untuk membina kesehatan. Para peneliti terus mendokumentasikan efek positif dari berolahraga pada orang dewasa lanjut usia. Olahraga dapat membantu seseorang menjalani hidup secara lebih mandiri dengan lebih bermartabat pada usia lanjut. Riset mengenai olahraga dan proses penuaan menyimpulkan hal berikut, yaitu olahraga berkaitan dengan meningkatnya usia panjang, berkaitan dengan pencegahan penyakit kronis yang umum, berkaitan dengan membaiknya penanganan berbagai penyakit, meningkatkan keberfungsian sel pada orang dewasa lanjut usia, meningkatkan keberfungsian sistem kekebalan pada orang dewasa lanjut usia. Kemudian, olahraga juga bisa mengoptimalkan komposisi tubuh dan mengurangi terjadinya penurunan keterampilan motorik pada penuaan terjadi. Kemudian, olahraga mengurangi kemungkinan orang dewasa lanjut usia terkena perkembangan masalah kesehatan mental.
Yang terakhir, yaitu olahraga dikaitkan dengan perkembangan otak dan keberfungsian kognitif pada orang dewasa lanjut usia. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 5. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.